di mana akan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 12 Januari yang lalu, papa saya Usman Soli Ulisia Jabri Sregar, atau yang dikenal dengan sebutan Usman Jabri atau UJ, Pak UJ, meninggalkan kami keluarga semua. 12 Januari, tepatnya hari Selasa, pukul 1.20 pagi, beliau menghembuskan napas terakhir di rumah kami di Tanjung Merawa. Beliau sakit kurang lebih 6 tahun, dan pada saat beliau meninggal, saya berada di Palembang saat itu. Jadi kejadiannya hari itu saya baru saja sampai di Palembang, perjalanan dari Jambi. Tanggal 11-nya, Senin, sekitar jam 2 siang kami sampai di sana. Malamnya saya mendapat telepon dari mama, video call. Malam itu, tepat itu di jam 9 malam, saya mendapat video call yang menyatakan atau yang membilangkan bahwasanya papa tingkat kesadarannya menurun. Saya di situ video call, mana papa, biar saya yang ngomong, saya bilang. Kemudian saya pun mengobrol, tapi sama sekali tidak direspon oleh beliau. Matanya terus tertutup dengan napasnya yang pendek. Alhamdulillah, pada video call itu saya melihat papa ada membuka matanya walaupun itu sekejap. Saya minta sama mama untuk merapatkan telepon ke kupingnya supaya dengar, dan saya bilang, Pa, ini Rija, bangun Pa, bangun Pa. Tapi beliau tidak merespon. Pa, coba ke itunya, ke kupingnya, kuping. Pa, Papa, Pa, ini Rija, Pa, ini Rija. Buka dulu matanya, Pa. Pa, Opa. Dia napasnya kayak gitu, Kayak mana? Ya itu. Siapa ya kawanku? Aduh. Ajarkan aku. Nggak bisa dibawa pun nggak bisa ini. Pada kesempatan itu hati saya udah gak karu-karuan. Saya sangat cemas di sana, sungguh sangat cemas, karena melihat kondisi papa yang saat itu sudah tidak sadarkan diri, dan saya meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah itu
saya pun menelpon seorang kerabat yang sudah saya anggap sebagai saudara di Medan untuk dapat memanggilkan seorang dokter dan kemudian membawa papa untuk ke rumah sakit. Memang saat pandemi itu sangat sulit kita untuk mendatangkan, apalagi papa saya sakit. Medan yang belakangan ini, awal tahun ini terus meningkat. Pandemi COVID Corona ini membuat kita tak berdaya. Setelah singkat cerita, kami pun sepakat, saya, adik saya Siryu, dan mama, malam itu kita tetap papa berada di rumah. Kemudian besoknya lah kita akan membawa papa ke rumah sakit dengan berbagai resiko apapun. Kemudian kami pun pulang ke hotel pada saat itu. Di hotel saya terus memikirkan papa, karena sebelumnya harusnya kami ada pergi lagi ke tempat yang lain, tapi kami batalkan karena kondisi papa seperti itu, dan kami fokus untuk kembali lagi ke hotel. Nah, besok ada rencana kami mau keliling kota Palembang, tapi rencana kita yang merencanakan, tapi Tuhan yang berkehendak. Entah kenapa setelah saya tidur di hotel jam 1 saya terbangun. Tak biasanya saya bangun seperti ini, baik itu di rumah ataupun itu, karena kalaupun terbangun mungkin karena buang air kecil atau apapun. Ini enggak sama sekali. Mungkin karena kecemasan saya di situ melihat kondisi papa yang sudah tidak sadar lagi itu. Saya lihat handphone di sebelah saya tidak ada. Alhamdulillah saya pikir di situ. Tapi tak beberapa lama kemudian 1.20 itu saya ingat sekali. Bukan papa. Adik saya Siryu menelpon saya video call, dan mama menjerit dari sana, papa telah meninggalkan kami semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nangis sekencang-kencangnya karena pada saat itu saya tidak berada di rumah. Nangis saya sekencang-kencangnya sehingga membuat istri terbangun dan menanyakan. Setelah saya kasih tahu, dia pun menangis di sebelah saya, terus dia menenangkan saya. Dari situ saya istri langsung bergegas mandi dan langsung mau terbang ke Medan. Tapi dalam penerbangan, inilah zaman pandemi ini, penerbangan harus membutuhkan yang namanya tes seperti antigen atau PCR, swab. Saya pun mandi, bersiap-siap, begitu juga dengan anak istri, mereka sudah siap. Jam 2 pagi lebih kami menelpon anggota yang bawa mobil di sana. Kami keluar hotel mencari rumah sakit. Ada 2 rumah sakit kami datangi yang besar di sana.
Tapi apa daya, nihil yang kami dapat, karena proses antigen atau PCR itu dilakukan hanya pagi hari jam 7 sampai 8. Sedangkan kami di sini pingin segera pulang karena saya mau melihat papa saya yang terakhir dan menyolatkannya sebelum dikuburkan. Terus kami mencari dan akhirnya kami ke bandara. Di bandara juga sama. Petugas bandara pun tidak bisa menolong karena itu adalah prosedur penerbangan yang harus kita jalani. Saya mencari tiket, ada tiket pertama itu dari Palembang sehingga transit Jakarta, kemudian ke Medan jam 6 pagi. Itulah penerbangan pertama jam 6 pagi dan sampai sana jam 11 siang. Alhamdulillah saya pikir, tapi masih saya berpikir di situ lagi karena kami belum bisa mengetes persyaratan itu yang antigen atau PCR di bandara. Jam 6 baru buka. Kami tunggu. Sebelum PCR, kami terus meminta tolong kepada mereka. Kita dapat kesempatan pertama karena saya meminta itu pengalaman ada papa saya meninggal. Kemudian kita di antigen 33, alhamdulillah negatif. Akhirnya kami mencari tiket, tapi tiket pertama tidak bisa terbeli lagi. Jadi saya tidak bisa pulang penerbangan pertama. Setelah ini selesai semua, dapatlah kami tiket di pukul 8.30 pagi. Palembang transit Batam jam 8.30 sampai sana 1 jam. 8.30, 9.30 sampai. Kemudian dari Batam transit kami terbang lagi jam 12 siang dan sampai Medan 1.20 pagi. 1.20 siang. Setelah itu selesai semua, rupanya masih ada lagi kendala. Memang kendalanya itu bukan apa-apa. Mama telepon, adik saya telepon, bahwasanya papa akan dikuburkan ba'da zuhur, yaitu jam 1. Saya lemas mendengarnya. Nangis saya di bandara karena saya melihat saya tidak bisa lagi jumpa untuk terakhir kali melihat wajahnya. Ya Allah, sedih kali saya, nangis saya sejadi-jadinya situ, dan istri saya yang menguatkan saya. Sedih saya melihatkan karena saya niatnya mau melihat papa yang terakhir kali dan menyolatkan papa sebelum dikuburkan, menjadi imam sholat jenazah beliau. Nangis-nangisnya, terus saya telepon lagi, beberapa kali saya telepon. Akhirnya saya berhasil memujuk keluarga yang di Medan agar dapat menunggu saya. Pertamanya kita dikebumikan ba'da asar, tapi karena satu hal dan lainnya, ada sahabat saya yang sering mengajarkan ngaji saya, Ustadz Denny Kurniawan, menyatakan bahwasanya kami tunggu abang, tapi jangan asar lagi dikebumikan atau disolatkan, karena habis asar itu tidak ada sholat lagi.
Saya bilang, iya Ustadz, insya Allah saya sampai jam 1.20 di Kuala Namu. Perjalanan paling itu sekitar setengah jam ke rumah, jam 2 saya sudah sampai. Fardu kifayahnya semua jalankan saja, saya bilang. Memandikannya, mengkafankannya, tapi jangan dulu ditutup mukanya sebelum saya datang untuk takziah yang terakhir kali melihat dia dan menciumnya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Allahu Akbar. Saya semangat di situ untuk dapat pulang segaranya. Singkat cerita, kami pun akhirnya terbang pas jam 8.30. Jam 8.30 kami terbang. Sebelumnya kami sudah masuk dulu 8.15 ke pesawat. 8.30 terbang kami sampai Batam, nyampe sesuai dengan rencana. Di Batam saya harus mengisi lagi itu namanya di aplikasi HAC, karena memang seperti itu. Karena kalau pengalaman saya waktu pas berangkat itu, kita nggak mengerti dengan sistem itu. HAC namanya, kita harus mengisi itu, mau kemana, di mana, apa kita ada sakit, ini semua dengan sistem barcode. Kalau nggak, kita akan menulis lagi di situ, dan itu makan waktu lama. Di situ saya udah menyiapkan semuanya, sehingga kami nanti di Kuala Namu tinggal scan barcode, selesai keluar. Sebelum kami berangkat ke Medan dari Batam, hujan sederas-derasnya. Kemudian pun saya sangat cemas dengan itu. Kenapa? Kalau kondisi dengan hujan seperti ini, kebanyakan apalagi pesawat yang saya tumpangi itu ada akan delay. Di situ Allah menunjukkan kebesarannya. Allahu Akbar. Allah menunjukkan kebesarannya. Seketika sebelum kami naik pesawat, hujan itu berhenti. Allahu Akbar. Hujan itu berhenti. Berhenti seberhentinya. Tidak ada sampai terang seterang-terangnya. Jam 12 kami schedule kami berangkat terbang. Jam 11.30 kami udah naik pesawat. Alhamdulillah, saya pikir jam 12 kami landing. Kami take off. Kami take off dari Batam menuju Medan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan Allah mempertemukan saya dengan almarhum papa saya, Usman Solih, polisi Jabir Sregar. Setelah take off 1 jam 20 menit, pas itu 1.20 saya dan keluarga sampai di Kuala Namu pas 1.20, sesuai dengan yang di tiket. Baru keluar kami, karena memang jauh dari keluar sekitar 15 menit. Kami lari-lari kecil, kemudian scan barcode itu, kemudian kami keluar dan dijemput oleh anggota saya. Karena memang saya mau cepat, mau untuk segera. Saya suruh anggota ke samping, saya yang bawa mobilnya. Walaupun saya dengar kemarin Ustadz bilang itu sebenarnya tidak boleh, karena di dalam hati kami pasti di depan itu kosong semua, dan bisa sangat membahayakan saya. Karena memang di situ saya larinya udah 120, 130. Alhamdulillah selamat sampai Tuhan, dan alhamdulillah saya masih bisa takziah terakhir. Terus saya melepas beliau sebagai keluarga saya yang berpidato, dan Wakil Bupati Deli Serdang, udah saya
Uskup Sregar yang melepas beliau. Alhamdulillah berjalan semua dengan lancar. Kita walaupun sedih, tapi saya ikhlas. Papa sudah tidak sakit lagi, tidak menahan sakit lagi yang dideritanya. Semoga sakit beliau ini menjadi penebus dosa, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian kami menyolatkan beliau di masjid di Tanjung Merawah dekat rumah saya sebagai imamnya. Sama sekali baju saya bukan karena memang gak ada baju teluk langit, saya pakai baju saat itu baju merah dengan kaos. Jadi teman-teman, bukan kita, baju saya semua tinggal di Palembang dan Jambi, kemudian di rumah Medan yang di sini saat ini saya tempati, dan itulah satu-satunya. Kalau berpikir untuk lagi itunya tidak bisa lagi kita mengsegerakan. Jadi setelah itu kita mensegerakan, mensolatkan, dan langsung kita mengkebumikannya di pekuburan Muslim PTPN 2, karena itu permintaan mama saya. Dikebumikan di situ biar dekat dan bisa diziarahi lebih dekat. Papa saya memang bukan yang alim-alim, tapi tahu saya beliau adalah orang baik, orang yang selalu baik kepada setiap orang. Dan itu saya dapat dari pesan-pesan, baik itu melalui WA, dari online, Facebook, ataupun yang lain. Mereka menyatakan semua papa saya orang baik, dan saya berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada papa, karena kita merencanakan untuk papa dibawa ke rumah sakit, tapi Allah lebih sayang kepada papa. Saya ikhlas, kami ikhlas keluarga melepas papa. Walaupun kadang kalau saya ke rumah Tanjung Merawah masih teringat papa duduk di kursi roda menonton TV, saya di situ menemani. Kalaupun nggak di situ, di kamar tidur, tetap saya buka pintu kamar papa, saya melihat itu. Kami memang sangat merasa kehilangan, tapi itu Allah lebih sayang kepada papa. Saya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kubur papa dilapangkan, dijauhkan siksa kubur, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan ke surga Jannatul Na'im. Dan kepada yang menonton video ini, saya atas nama keluarga memohon maaf apabila beliau ada selama ini tutur katanya yang menyakiti ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sudilah kiranya memaafkan papa kami. Mungkin itulah perjalanan singkat saya, perjalanan merasakan gimana kalau dulu saya melihat orang anaknya nunggu anaknya pulang, dan itu saya rasakan. Dan Allah memudahkan saya bisa berjumpa dengan papa untuk terakhir kalinya, melihat muka papa dan menyolatkan papa. Semoga papa husnul khotimah, dan sekali lagi mohon doa dan maaf bagi yang menonton video ini untuk papa kami Usman Soli Polisi Jabri Sregar bin Ridwan Sregar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kerinduan tinggal hanyalah kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Siapa? Hah? Boleh. Akan ku cari, aku menangi. Bisa, Bang? Gak bisa kayaknya, Bang. Mobilnya nih. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang
terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh dari